Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai rekan-rekan, subscriber saya, non-subscriber saya, dan siapa saja yang insya Allah menonton video saya ini. Saya ucapkan thank you very much. Terima kasih banyak. Tutorial yang saya berikan hari ini adalah tutorial requestan ya. Tutorial permintaan dari seseorang namanya. Jadi namanya itu Sylvia Setia. Wow, Sylvia Setia. Nah, ini pertanyaan sebelumnya 2 hari yang lalu kamu bisa lihat ya. Bang, tetap nggak bisa aplikasinya Zoom. Kodenya 0003E gimana ya? Tolong dibantu. Sebenarnya saya sudah balas ini ya. Jadi saya sudah balas, tapi balasan saya ini kayaknya saya juga perlu share kepada teman-teman. Untuk tidak berlama-lama, let's get tutorial started. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, saya minta untuk subscribe. Bantu saya kembangkan channel saya. Kalau sudah subscribe, jangan lupa dong. Tekan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Nanti, sekarang pun juga boleh. Kalau kamu like dengan video ini, beri saya like. Kalau kamu tidak suka, nggak apa-apa. Tapi tolong beri saya juga saya like. Oke, jika kamu mengalami error OXC 00003E, atau bisa juga errornya itu adalah 05 kali 3E. Dan itu ketika kamu membuka Zoom ya, tiba-tiba saja kamu mendapatkan itu. Coba kita buka Zoom ya, ini saya ada Zoom di sini. Oke, kamu bisa lihat Zoom saya nggak ada masalah. Nah, biasanya kalau kamu bermasalah itu rata-rata saya sudah cari tahu untuk Zoom itu errornya rata-rata memang 0xC 00003E atau juga bisa 00003E. Kamu bisa lihat ya, Zoom saya nggak ada masalah, kita tutup saja. Nah, hal yang pertama sekali ya yang kamu harus lakukan ketika kamu mengalami error ini adalah coba kamu reboot atau kamu restart PC kamu. Dan jujur hal ini biasa terjadi ya. Kenapa? Karena kamu sudah lama membuka laptop ataupun desktop kamu, komputer kamu. Terus ketika kamu ingin membuka aplikasi itu terjadi error. Jadi the easiest thing and the simple thing you can do adalah kamu reboot atau kamu restart kamu punya PC atau desktop. Nah, lalu kamu lihat hasilnya. Apakah bisa? Oke, kamu jalankan Zoom atau tidak? Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau tidak, sekarang kita menuju kepada cara yang kedua. Cara yang kedua itu yakni kamu jalankan Zoom tersebut sebagai administrator. Ya, jadi kamu jalankan Zoom sebagai administrator. Gimana caranya? Oke, kamu klik kanan Zoom-nya. Saya taruh sini ya. Ini aja supaya kelihatan. Kamu klik kanan Zoom-nya, kemudian kamu... Oh ya, ini saya menggunakan... Tapi sama aja ya, saya menggunakan Windows 11 ini. Sebetulnya saya sudah siapkan untuk Windows 10, tapi nggak ada masalah. Jadi untuk ini saya masukkan aja dulu ke Windows 11 karena untuk yang ini sama saja caranya. Kamu masuk Properties, kemudian kamu masuk ini, oke, Compatibility. Ini artinya kecocokan ya. Kamu masuk sini, kamu pilih ini, Compatibility, kecocokan. Kemudian kamu pilih yang ini. Kamu pilih yang ini, Run this program as administrator. Yang ini nih ya. Cek yang ini, kamu centang yang ini, kemudian kamu apply-kan, kemudian kamu oke-kan. Jadi jangan lupa jalankan ini sebagai administrator. Jadi every time you open Zoom, setiap kali kamu buka Zoom, dia terbuatnya sebagai administrator. Dan kamu lihat ya bisa atau tidak. Kalau misalnya tidak bisa, coba kamu restart lagi dulu, lalu kamu klik, lalu kamu jalankan. Nah, kalau cara yang kedua ini misalnya ya belum bisa juga terjadi, tapi insya Allah kok saya yakin sekali 98% ini berhasil. Kalau tidak berhasil kita maju kepada cara yang ketiga, yakni coba kamu lakukan scanning antivirus. Ya, saya nggak tahu kamu pakai antivirus apa. Saya pribadi menggunakan antivirus Microsoft Windows Defender. Bawaannya daripada Microsoft itu sendiri. Nah, sekarang misalnya ya, kalau kamu menggunakan Windows 10 ya, ini kan Windows 11 ini. Kayak rata-rata saya yakin mungkin ya 99% orang masih menggunakan Windows 10. Jadi caranya, saya buka Windows 10 saya ya. Kamu masuk kepada search atau tekan saja Windows logo plus I. Sekali lagi ya, Windows logo plus I. Ini adalah setting ya, ini shortcut untuk setting. Kemudian kamu masuk Update and Security. Kemudian kamu masuk yang namanya Windows Security. Sudah itu, kamu masuk kepada Scan Options.
Saran saya, kalian lakukan yang namanya full scan. Oke, karena ini kan, tapi jujur saja full scan ini lama waktunya. Kalau kalian mau sebentar, gunakan ini Microsoft Defender Offline Scan. Ini kamu akan restart dan waktunya ini pendek sekali, hanya 15 menit. Bahkan kalau kamu biasa menggunakan Microsoft Defender Offline Scan ini waktunya nggak lama. Dia cuma 5-7 menit aja. Oke, dan saya biasa lakukan ini. Ini yang paling bagus sekali ya dibanding. Jadi di antara 4 ini, yang keempat ini yang paling terbaik. Jadi lakukan yang namanya apa? Virus scanning. Nah, setelah kamu melakukan namanya virus scanning dan ternyata masih begitu juga ya, masih mengalami error yang namanya error 0xC00003E, maka sekarang kita masuk kepada cara yang keempat. Apa itu? Ya, ini jalankan SFC scan. Ya, SFC scan. SFC itu singkatan daripada System File Checker. Ini dia memperbaiki sistem yang rusak. Caranya gimana? Untuk ini sama aja ya, mau Windows 10, mau Windows 11 sama. Saya ambil saja Windows 11. Jadi kita masuk kepada CMD. Tuliskan saya di sini, CMD. Jangan lupa ya, kamu wajib run as administrator. Kalau nggak run as administrator, nggak akan berhasil. Kamu masuk ini. Nah, kemudian di sini kamu tuliskan SFC spasi garis miring lalu scan now. Saya tidak akan enter ini ya karena waktunya cukup lama, tapi nggak apa-apa lah. Normally terkadang saya langsung contohkan, terkadang saya beritahu ini saja. Jadi sekarang saya enter ya. Nah, perlu saya ingatkan bahwa ini waktunya lama ya. Tergantung daripada tentu saja prosesor kamu, RAM kamu, dan seberapa parah kayak sistem yang rusak di kamu punya Windows. Kebetulan laptop saya ini bukan laptop ya, komputer saya ini komputer baru sekitar 1 minggu, makanya dia cepat itu. Jadi perlu kalian teman-teman ketahui ya, ini waktunya bisa dari 10 sampai dengan 40 menit. Jadi kalau kamu punya prosesor bagus, RAM bagus, dan sistemnya itu nggak banyak yang rusak, maka dia bisa cepat, bisa saja 5 menit. Ini alhamdulillah ini saya baru melakukan SFC scan, di Intel NUC ini. Jadi jalannya cepet banget, ini gila. Normally sembari saya ngomong ini baru 1 menit 2 menit, ini jalannya ini kayak pesawat banget cepatnya ini. Oke lah ya, jadi nanti saya akan percepat ya, nggak apa-apa sembari saya ngomong. Oke, kita tunggu 70%. Oke. Oh, I'm surprised, I'm shocked. Jadi saya kaget dan saya shock ini. Normalnya di semua tutorial yang saya berikan mengenai error-error ini, saya hanya 2 kali yang saya ingat ini menjalankan SFC scan secara full. Kenapa? Karena di laptop saya yang lama itu, Asus XY454 itu waktunya saya ngambil waktu 30 menit. Terus pernah juga 1 kali 40 menit. Nah ini gila banget ya, ini nggak lebih daripada berapa tadi, 2 menit kah, 3 menit kah? It's really blazing fast ya, sangat cepat sekali. Nah, teman-teman lihat sini ya. Jadi kalau tidak ada kesalahan, jadi beginning verification phase of system scan, verification 100% complete. Windows resource protection didn't find any integrity violation. Jadi tidak ada ditemukan violation, kesalahan, error, tidak ada. Jadi kalau udah begini berarti kamu selamat ya. Dilakukan ini. Saran saya lakukan ini, saya ada videonya ya. Sorry saya lupa, saya ada videonya, nanti saya berikan thumbnailnya. Lakukan ini at least 1 bulan 1 kali. Jadi kayaknya saya harus rubah ini untuk timingnya. Timingnya betul-betul tergantung daripada, now I believe ya, sekarang saya percaya betul bahwa prosesor RAM ya itu sangat mempengaruhi banget. Karena prosesor saya dulu itu AMD 8 dan itu sangat bukan main. Kayak susah sekali untuk menjalankan aplikasi. Tapi alhamdulillah ya, saya cukup puas dengan itu, saya sudah pakai 4 tahun. Jadi setelah itu kita exit aja. Nah, kalau misalnya setelah itu kamu coba restart ya, setelah selesai kamu restart, kamu punya laptop atau komputer, kamu lihat hasilnya, kamu buka Zoom kamu, mudah-mudahan sudah bisa. Nah, sekarang misalnya ya, you are not lucky, kamu tidak beruntung, kamu sudah lakukan 4 cara dan ternyata juga belum berhasil, maka sekarang giliran
cara yang terakhir dan ini pasti berhasil ya. Tapi terkadang juga tidak berhasil loh. Jadi saya perlu ingatkan ya bahwa error ini terkadang juga bisa terjadi ketika kamu baru ingin menginstal yang namanya Zoom. Ya, kenapa Zoom itu banyak kejadian seperti error yang ini? Karena orang-orang banyak menggunakan Zoom sekarang ini. Dalam rangka apa? Ini dalam rangka COVID ini orang yang pakai Zoom jadi booming banget ini Zoom. Jadi, cara yang terakhir itu adalah kamu harus reinstall Zoom-nya. Ya, kamu harus reinstall, tentu saja kamu harus uninstall dulu ya. Jadi saya nggak perlu ajarin lah mungkin uninstall caranya. Setelah selesai, kamu restart PC kamu supaya dia bersih. Setelah itu kamu install ulang. Nah, mudah-mudahan ini kalau setelah kalian install ulang masih saja error, ini berarti ada yang tidak beres dengan kamu punya PC atau desktop atau komputer atau apalah. There's something wrong with your PC or your desktop or laptop. Kayaknya kamu perlu beli yang baru. Oke, so I guess that's it. Saya kira cukup ya. Kalau kamu suka video saya ini, beri saya suka. Kalau kamu tidak suka, nggak ada masalah. Tapi tolong beri saya juga suka. Akhirnya, thank you for watching, folks. Thank you for watching, friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.